Hai guys, kembali lagi bersama Lobby Film. Pada kesempatan kali ini, Lobby Film akan membahas film yang berjudul The Last Voyage of the Demeter. Film yang bergenre horor yang dirilis tahun 2023 ini merupakan adaptasi dari bagian cerita novel yang berjudul Dracula tahun 1987. Film ini akan menceritakan perjalanan sebuah kapal dari Romania menuju Inggris. Kapal yang bernama Demeter ini akan mengantarkan 50 peti kayu, namun tak ada yang mengetahui siapa pemiliknya. Yang pasti, peti-peti kayu tersebut akan menjadi bala bencana bagi anak buah kapal. Lantas, ada apa dengan peti-peti itu dan sosok apa yang meneror mereka? Penasaran? Tonton saja videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, kami ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Dan jika kamu tak ingin ketinggalan video menarik lainnya, silahkan di-subscribe dulu aja channel Lobby Film. Bermula tahun 1897, pada malam badai ketika beberapa petugas menemukan sebuah bangkai kapal di pesisir Inggris. Petugas yang menemukan kapal itu tidak menemukan anak buah kapal yang masih hidup, melainkan hanya sebuah catatan perjalanan di mana catatan tersebut adalah catatan dari sang kapten kapal. Buku catatan itu berisi sebuah peringatan bahwa kecelakaan yang dialami kapal bukanlah akibat terjangan badai, melainkan ada sesuatu yang mengerikan. Kemudian, scene mundur ke 4 minggu sebelumnya, di suatu pelabuhan, tepatnya di Varna, Bulgaria, sebuah kapal dagang yang bernama Demeter menerima titipan kargo yang harus diberangkatkan dari Romania menuju Inggris. Demeter yang kekurangan awak kapal, sang kapten akhirnya merekrut beberapa orang, termasuk seorang dokter bernama Lemons. Thank you, Mr. Clemens. Sure. Tak disadari, kapal yang akan menuju Inggris tersebut membawa sebuah peti kayu misterius dengan ditandai simbol naga yang ada di penutupnya. Melihat hal itu secara mencurigakan, tiba-tiba salah satu kru yang baru mulai bekerja terkejut lantas dengan enggan memberikan bantuannya. Serpent! God save you all. Akibat itu, peti hampir mencelakai seorang anak kecil, tetapi ia berhasil diselamatkan oleh Lemons yang kebetulan ada di sana. Sebagai bentuk terima kasihnya, sang kapten akhirnya mengizinkannya ikut menjadi bagian awak kapal. Kemudian, kru yang menjatuhkan peti bersimbol naga tersebut, ia marah dan berkata bahwa ia mengenal simbol naga itu, dan itu merupakan pertanda buruk. Ia pun pergi dari sana. God save you all. May he save the ship. May he save the crew. Para awak kapal harus bertahan hidup di tengah lautan berhari-hari. Karena itu, sebelum kapal diberangkatkan, para anak buah kapal mulai mempersiapkan diri dan berbagai fasilitas yang memadai selama 5 hari di tengah lautan, sehingga tidak membuat mereka nanti terjebak karena kehabisan bahan bakar. Setelah semua persiapan sudah selesai, Demeter pun akhirnya diberangkatkan menuju Inggris dengan 7 kru termasuk sang kapten. Terlihat salah satu warga yang menolak ikut tadi kemudian mendoakan para awak kapal. Do you see that beam up there? That's where these tank pirates. Anak kecil yang diselamatkan Lemons ternyata adalah cucu dari sang kapten Elliot yang bernama Toby. Kemudian Toby menunjukkan beberapa ruangan yang ada di kapal kepada Lemons. Tugasnya Toby di sini adalah menjaga semua hewan ternak yang ada di kapal. Saat menuju dapur, mereka bertemu salah satu kru bernama Joseph serta anjing kesayangan para kru bernama Hook. Get this mutt out of my kitchen. Di malam hari itu, para kru menikmati perjalanan kapal dengan menari dan bernyanyi bersama. Di sisi lain, Wojek yang bersama sang kapten, ia memberitahu bahwa sejauh ini kapal berjalan dengan baik. Sang kapten berkata kalau perjalanan ini merupakan perjalanan terakhirnya sebagai kapten kapal Demeter. Karena setelah ini ia akan hidup di Irlandia bersama Toby. Ia juga sudah berjanji kepada putrinya yaitu ibu Toby untuk tidak melenyapkan masa depannya dan maunya Toby lebih darinya. Sang kapten berniat setelah kapal berhasil sampai di Inggris, ia berjanji akan mewarisi Demeter kepada Wojek karena ia percaya Wojek akan menjadi kapten yang baik bagi Demeter. Arrange for you to be my successor as captain of the Demeter.
Singkat cerita, saat para kru sedang menikmati sarapan pagi mereka, tiba-tiba di bawah ruang makan, Hook merasakan ada sesuatu di ruang ternak. Dan benar saja, sesampainya di sana, Toby dan Lemons terheran-heran kalau seluruh hewan ternak mulai bertingkah aneh. Toby yang seperti ketakutan karena baru kali ini ia melihat hewan ternaknya bertingkah aneh. Lemon kemudian menenangkannya dan berkata mungkin karena badai mereka bertingkah seperti itu. Dan di waktu yang bersamaan, terdengar salah satu barang jatuh di ruang kargo kapal. Lalu Lemon menyuruh Toby untuk segera memanggil sang kapten. Sementara Lemon sendiri akan pergi untuk memeriksanya. Lemon tiba-tiba terkejut karena melihat wanita yang hampir sekarat di dalam salah satu peti. Lantas ia membawa wanita tersebut. I need to attempt a transfusion. What did you babble? Setelah memeriksa keadaan si wanita, ia mengatakan wanita ini membutuhkan transfusi darah akibat terkena infeksi. Kemudian Lemon mencoba membantu si wanita melakukan transfusi menggunakan darahnya sendiri kepada wanita tersebut. Wojciech terlihat tidak senang dengan keberadaan penumpang gelap di kapalnya. Wojciech berkata ia akan membuang wanita itu saat ia sadar. Maybe she'll wake up in time to see us toss her to the waves. Dengan bijak, Kapten justru membela Lemons. Kapten berkata kepada Wojciech untuk mengontrol bahasanya, karena ia tidak ingin merusak reputasinya dalam pelayaran terakhirnya. Of a young woman, stowaway or not. Dalam kegelapan muncul sosok monster yang keluar dari salah satu peti dan mencari keberadaan si wanita yang telah dibawa oleh Lemons. You look after her for me, will you? Kemudian Lemon keluar menuju ruang kemudi karena ia harus berganti tugas dengan Garen. Selesai bertugas, lalu Garen melihat keadaan sekitar dengan teropong miliknya untuk mengetahui di mana posisi mereka saat ini. Akan tetapi, tiba-tiba monster yang mirip seperti iblis itu terlihat di teropong miliknya, yang membuat Garen terkejut seketika ia mencarinya. Sementara Lemon merasa ada yang aneh, memanggil Garen tapi tidak ada jawaban darinya. Tiba-tiba, Jesus Christ! ia memberitahu bahwa ada sesuatu di sekitaran kapal. Tentu saja saat ini hanya mereka berdua di sana. Tak lama kemudian, Joseph yang kebetulan sedang mencari bahan makanan, dia terkejut melihat Hook tewas mengenaskan. Bahkan tak hanya Hook, tapi hewan ternak lainnya mati juga dengan bekas gigitan di lehernya. Akibat kejadian itu, para kru berkumpul mencari tahu masalah yang mereka hadapi saat ini. Namun menurut Lemon, masalah yang serius ini, yang menduga ini adalah perbuatan Hook mungkin sedang rabies sebelum ia mati. Larsen dan Adam membantah dugaan ini karena mereka tahu kalau Hook anjing yang baik. Melihat masalah yang serius ini, Kapten kemudian berencana akan singgah terlebih dahulu di pelabuhan untuk sementara waktu dan akan mencari tahu penyebab matinya hewan ternak ini. Namun para kru menolak titah dari sang kapten dan mereka tidak mau kehilangan bonus akibat terlambat mengantarkan peti-peti itu. Lalu Garen mengatakan bahwa penyebab masalah ini bukanlah ulah tangan manusia, tetapi ia menduga ada kejahatan di kapal mereka. Setelah mereka membuang bangkai hewan ternak, tak lama kemudian tiba-tiba badai mendekati kapal. Lantas seluruh awak kapal segera melipat layar. Pada saat itu juga, Garden berkata jika langit sedang tidak baik-baik saja. Lalu disusul perkataan Garen kalau dirinya melihat sesuatu semalam. Tapi sayangnya Lemon tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Lemon hanya percaya kepada yang berbasis ilmu pengetahuan dan alam. I'm afraid I don't believe in superstitions, Mr. O'Goran. With more than 2 weeks to travel. Hari-hari berlalu, wanita itu seakan mengatakan sesuatu serta menyebutkan namanya Anna dalam bahasa Romania karena Toby mengerti bahasa Romania. Dan Toby bilang kalau wanita itu terus mengulang satu kata yaitu beri darah. She didn't say this one so much, but... Singkat waktu, Lemon yang akan pergi ke bawah ia melihat Joseph berada di sana. Joseph bilang kalau tikus-tikus kapal telah lenyap. Itu tandanya ada sesuatu yang mengusir para tikus. Dan ini bertentangan dengan alam. A boat without rats. Sementara itu, Petro yang bertugas malam mendengar suara ketukan di dek bawah kapal. Lantas ia mengecek karena ia mengira itu pasti ulah Abram yang sedang bermain-main dengannya. Namun di sana ia tidak menemukan Abram melainkan sosok makhluk yang mengerikan. Tiba-tiba makhluk itu langsung menyerangnya dan menghisap darahnya sampai mati.
Lemon yang kebetulan menuju ke atas, ia pun dikagetkan oleh darah Petro yang sudah tewas itu. Di esokan harinya, lalu mereka berkumpul akibat hilangnya Petro. Wojciech menduga kalau Petro mabuk lalu tergelincir ke laut, tapi Lemon menolak asumsi itu karena ia melihat banyak darah di sana. Dan tiba-tiba Anna sadar lalu berteriak kalau iblis itu ada di sini, lalu mengajak para awak kapal segera turun dari sana. Jika tidak, mereka akan mati. Kapten yang melihat itu langsung menyuruh Lemon untuk menghentikan dan membawanya. Selesai mengobati Anna, kemudian Lemon bertanya tentang maksud perkataannya barusan. Anna lalu menceritakan sosok yang menyerang desanya pada waktu itu, yaitu di sebuah kastil pegunungan. Dia adalah sosok iblis yang menjelma menjadi manusia. Saat itu kepala desanya melakukan tawar-menawar demi keselamatan rakyatnya, dan ia adalah salah satu orang yang dipersembahkan kepada iblis. Makhluk itu akan keluar di malam hari dan meminum darah makhluk hidup lainnya. Dan sekarang makhluk itu berada di kapal ini, dan Anna menyebutnya Dracula. We call him Dracula. Ini Garen bergantian tugas dengan Larsen untuk menjaga dek dan kemudi kapal. Tak berselang lama, ia mendengar ada ketukan dari atas dek itu. Garen yang juga mendengarnya segera mendekati Larsen. Tiba-tiba suara ketukan itu terdengar lagi, lalu mereka semakin mendekati sumber suara itu. Saat Larsen berjalan, tiba-tiba makhluk itu menyerang dan membunuhnya. Garen yang melihat itu berusaha menyelamatkan diri. Lalu ia lari dengan menaiki tiang kapal, tetapi makhluk itu berhasil mengejarnya. Para awak kapal lain terbangun akibat merasakan guncangan yang dahsyat. Lantas mereka bergegas membenarkan kemudi kapal dan mencari keberadaan Larsen yang bertanggung jawab menjaga kemudi kapal malam itu. Saat mereka sedang mencari, Toby merasakan ada darah yang jatuh yang ternyata itu adalah darah Garen yang tergantung di atas tiang kapal. Kemudian mereka membawanya dan segera mengobatinya. Mereka melihat seperti bekas terkena gigitan, namun mereka masih menduga-duga apa yang sebenarnya yang menyerang Garen. Lalu kapten memerintahkan semua awak kapal untuk memeriksa seluruh ruangan kapal. Namun saat para awak kapal berada di atas, Garen mengejang lalu terbangun dengan kondisi mata yang sudah memutih. Di sisi lain, Toby yang berada di ruangan kapten tiba-tiba mendengar sesuatu, kemudian ia memeriksa sumber suara itu. Setelah menemukan sumber suara itu, ternyata Garen yang terinfeksi itu, dan tiba-tiba ia menyerang Toby di sana. Untung saja, para kru yang mendengar itu lantas datang menyelamatkan Toby, tapi sayangnya si iblis yang pada saat itu berada di hadapan mereka lalu menyerang Toby di sana. Anna kemudian menggunakan senapan untuk membuka paksa pintu itu, dan saat mereka masuk, mereka sudah menemukan Toby dengan leher yang sudah tergigit oleh si iblis. Still 5 days to London. Keesokan harinya, akibat terus menyerang, kemudian mereka mengikat Garen di tiang kapal. Garen terus mengucapkan kalimat aneh dan tak lama kemudian, tiba-tiba tubuh Garen terbakar sinar matahari. Di malam harinya, terlihat Lemon dan Anna menuju penyimpanan barang-barang. Di sana mereka rencananya mencari di mana tempat tinggal iblis itu berada. Mereka mulai membuka peti yang ada di gudang. Hingga tibalah mereka menemukan peti yang berbeda. Peti itu bersimbol naga di atasnya. Setelah membukanya, mereka menemukan banyak belatung serta tongkat bersimbolkan naga, dan meyakini jika peti itulah yang mengangkut iblis itu. We have found where the devil sleeps. Di tempat lain, Abram yang sedang bertugas menjaga kemudi, tiba-tiba dari belakang Joseph memukul kepalanya hingga pingsan. Tampaknya Joseph berniat melarikan diri karena ia tidak mau mati dibunuh iblis. Lalu ia menurunkan sekocinya dan pergi dari sana. Akan tetapi tak lama kemudian dari kabut tebal tiba-tiba iblis itu datang menyerangnya. Dan Joseph pun tewas saat itu juga. Siangnya, para awak kapal berencana untuk mengarungkan mayat Toby ke lautan dengan ditutupi kain kafan. Tubuh Toby mulai dilepaskan, akan tetapi sang kapten tak sengaja melihat tubuh Toby masih bergerak.
Lalu sang kapten mendekati lantas mencoba membuka kainnya. Tiba-tiba Toby terbangun dan saat itu juga tubuh Toby mulai terbakar sinar matahari. Dengan cepat Lemon melemparkan tubuh Toby ke lautan. Mereka kini tinggal 1 hari lagi sebelum kapal itu mendarat di Inggris. Tetapi iblis itu terus menghindar dari pandangan mereka. Namun Anna berkata kalau si iblis sebenarnya tidak menghindar dari mereka, melainkan itu sebuah penjatahan, dan memangsa satu persatu makhluk hidup di kapal itu untuk dia bisa bertahan di London. Jadi Anna mengambil kesimpulan jika mereka harus membunuhnya dengan menenggelamkan kapal Demeter. Wojciech yang sudah menganggap kapal ini adalah rumah baginya menolak rencana Anna. Namun Lemon berkata kepadanya bahwa iblis itu lebih berbahaya jika sampai ke daratan dan mulai menghancurkan, lalu Wojciech menahannya. Wojciech lalu mengatakan kalau hanya dialah yang berhak menghancurkan rumahnya dengan tangannya sendiri. No! It's going to be me. Lemon lalu masuk ke ruangan kapten yang telah berantakan. Kemudian kapten berkata jika mereka butuh catatan tentang keberadaan iblis yang telah menyerang mereka. Saat Lemon bilang mereka harus meninggalkan kapal, kapten sempat marah dan mengatakan bahwa iblis itu akan menghidupkan Toby kembali, lalu menodongkan pistol ke arah Lemon. Untung saja Anna berhasil menghentikannya dengan menjelaskan bagaimana cara kerja si iblis dan semua yang telah dilakukannya. Mendengar penjelasan Anna, kapten akhirnya tersadar tidak akan mati bersama kapal ini. Do not let him do that to the memory of your boy. Where would I go, Mr. Clemens? Di malam hari berikutnya mereka mulai mempersiapkan dan menunggu kedatangan si iblis. Namun sepertinya si iblis seperti sudah mengetahui rencana mereka. Akibat kepungan kabut di malam itu membuat jarak pandang mereka terbatas. Terlihat iblis itu mulai muncul terbang di sekitaran Demeter, lalu menyerang Abram dan Wojciech dari atas. Melihat Abram terbunuh, lantas Wojciech berusaha menyelamatkan diri, meskipun pada akhirnya ia terbunuh juga oleh iblis itu. Namun ia sempat melubangi dinding kapal yang membuat kapal mulai terendam. Sementara Lemon yang melihat tubuh Wojciech yang sudah mati itu, ia kemudian mengambil kapaknya. Dan di atas kapten yang menuju kemudi kapal mengikat dirinya. Bersamaan itu tiba-tiba sang iblis mendekatinya, lantas membunuh sang kapten Elliot. Sang kapten pun mati dengan posisi tubuh terikat. Lemon yang marah terus berteriak memanggil sang iblis. Lalu iblis itu muncul dari belakang dan menyerang Lemon sehingga Lemon pun terlempar. Saat iblis akan membunuhnya, untung saja dari belakang Anna menembaknya. Lantas iblis itu berbalik menyerang Anna. Dengan cepat Lemon bangkit dan menyerang punggung iblis menggunakan kapak miliknya. Dan iblis pun merengek kesakitan. Kemudian mereka berdua segera lari menyelamatkan diri dengan menaiki skoci. Tapi sayangnya iblis itu berhasil menangkap Lemon dan bersiap membunuhnya. Tetapi Anna berusaha memotong tali penyangga layar yang membuat tiang itu jatuh mengenai si iblis hingga tubuhnya terjepit. Die, you devil! Lalu mereka segera melompat untuk menyelamatkan diri. Kapal itu terus terombang-ambing hampir tenggelam ke dasar laut. Bukannya tenggelam ke dasar karang, kapal itu justru berhasil ke daratan dan membuat iblis berhasil melepaskan diri dan kembali hidup. Sementara itu, Anna dan Lemon yang hampir mencapai daratan pulau, tiba-tiba mata Anna memutih seperti Garen. Melihat hal itu, Anna harus bertahan karena ia yakin bahwa ia akan menyelamatkan Anna setelah mereka sampai di pulau itu. Tapi Anna berkata lain kalau transfusi yang dilakukan Lemon hanya bersifat sementara. Tak lama kemudian tubuh Anna mulai terbakar sinar matahari. Di akhir film, beberapa hari setelah kejadian di sebuah tempat makan, Lemon menyadari kembali kehadiran iblis itu. Dan ia sudah berjanji akan menghancurkan iblis itu demi nyawa yang telah berkorban untuknya. Dan film pun selesai. Buat teman-teman yang sudah menonton pembahasan film kali ini, semoga mengerti dengan pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.